Hai teman-teman, saya Bernadetta, NPM 179, dan partner saya, Andita Rizky, NPM 159. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan teori antrian. Apa sih teori antrian itu? Antrian adalah studi matematikal dari kejadian atau garis tunggu dari nasabah sebagai satuan dan memerlukan layanan. Kejadian garis tunggu timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas layanan atau fasilitas layanan nasabah yang datang tidak bisa segera mendapatkan layanan disebabkan kesibukan layanan tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada deretan mobil yang berhenti karena traffic light, antrian dari permintaan telepon pada switchboard, antrian loket bioskop, kereta api, kasir bank, dermaga pelabuhan, dan lain-lain, antrian mobil pada pompa bensin, truk-truk yang menunggu muatan, kedatangan pesanan, dan gudang. Tujuan dari antrian adalah meminimumkan total dua biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena nasabah harus menunggu untuk dilayani. Elemen-elemen sistem antrian. Pertama, sumber masukan adalah kumpulan orang-orang atau nasabah yang datang atau dipanggil pada suatu sistem yang dilayani. Kumpulan orang-orang atau nasabah tersebut boleh berhingga atau tidak berhingga. Yang kedua, proses masukan adalah proses terjadinya antrian akibat kedatangan satuan-satuan orang atau barang. Secara teori, waktu kedatangan antara satuan-satuan dengan satuan berikutnya dianggap acak dan bebas, biasanya menggunakan distribusi Poisson. Mekanisme layanan terdiri dari tiga aspek, yaitu tersedianya pelayanan. Mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia setiap saat. Kedua, kapasitas pelayanan. Nah, kapasitas dari mekanisme pelayanan diukur berdasarkan jumlah langganan yang dapat dilayani secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah lamanya pelayanan. Lamanya pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani seorang langganan atau satu satuan. Berdasarkan ketiga sifat-sifat tersebut, membentuk bermacam-macam sistem antrian, yaitu yang pertama, single channel single phase, artinya hanya ada satu jalur memasuki sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya yaitu Berneta. Jadi pada aktivitas customer kami yaitu mulai dari customer memesan melalui aplikasi hingga customer membayar, ini akan dijadikan pada data-data pro model. Berikut saya akan membuka data pro model. Kemudian kita membuat file new, kemudian kita buat build dan location. Inilah bentuk dari interface dari location. Kita kemudian membuat alurnya akan menjadi seperti ini yang sebelumnya sudah saya buat, mulai dari customer, aplikasi, driver, titik penjemputan, tempat hingga uang, itu sebagai karakter yang kami pilih. Dan kemudian data-data ini kita akan masukkan pada data pro model. Jadi saya akan masukkan, yang pertama saya membuat customer terlebih dahulu. Ini customernya, kemudian ini aplikasi, kemudian driver, ini sebagai driver, ini driver menuju titik penjemputan, sebagai tempat yang dituju. Kemudian customer membayar, ini sebagai uang. Nah, setelah ini kita akan
mengganti namanya. Kemudian setelah mengganti nama pada setiap karakternya, kita akan buat entities. Ini entities itu apa yang dilakukan atau yang diproseskan. Jadi yang diproseskan ini adalah, saya akan pilih file boxes dulu, adalah sebuah pesanan. Jadi pesanan mulai dari operator memesan, jadi sebuah pesanan, terus pesanannya masuk pada aplikasi, terus kemudian pesanan diteruskan pada driver menerima pesanan dan menyetujuinya, driver kemudian menuju titik sesuai dengan pesanan, terus kemudian driver mengantarkan sesuai pesanan, dan pesanan diakhiri dengan membayar. Atau pada aktivitas sebelumnya saya tulis uang. Kemudian setelah membuat entities, kita akan membuat rival dulu. Kita pesanan sebagai entity-nya, location-nya mulai dari operator ininya 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Sudah, gini aja. Terus kita buat lagi, ini sama. Ini dilakukan dengan 6 kali pengulangan. Jadi saya cepat saja. Pesanan. Oke. Saya cepat saja. Maaf. Pesanan. Question car. Oke, kemudian setelah itu factory. Maaf, ini diantar terlebih dahulu. Pesanan, location, kemudian inspektor. Nah, ini inspektornya 1, INF, orange-nya frekuensi 1. Jadi ini sudah terisi semua. Yang factory belum. INF 1. Nah, INF itu infinite. Nah, kemudian ketika kita sudah mengisi semua rivalnya, kita klik build, kemudian processing. Nah, ini itu processing itu prosesnya. Jadi entitas kita pesanan, location ini nanti operator, terus operasinya nggak usah, ininya pesanan, pesanan, destinasinya itu robot, nama flowchart-nya kita klik. Nah, ini data ini kita perlu bantuan dengan yang namanya StatFit, yaitu sebuah sub aplikasi tambahan. Nah, pada data ini kita akan masukkan data-data pada aktivitas. Mulai dari customer memesan aplikasi, berarti saya masukkan terlebih dahulu. Ini saya perkecil. Nah, sudah 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2. Ini kita enter lagi biar ngasih space 1, dan kita klik yang namanya auto fit, klik discrete distribution. Nah, ini kita ekspor. Nah, kita ekspor itu nilai yang paling besar, yaitu binomial. Kemudian aplikasinya kita menggunakan Pro Model, klik OK. Sudah, terus ini saya close terlebih dahulu. Kemudian ininya kita klik move for. Ini saya klik paste aja, kita klik paste juga, terus kita silang. Ini dilakukan 6 kali. Ketika sudah dilakukan, akan muncul sebuah ini yang namanya proses, sehingga prosesnya itu akan dimulai dari operator sampai yang namanya dari customer sampai yang namanya uang. Kemudian akan didapatkan seperti ini prosesnya.
Jadi begini alurnya, dari customer menuju aplikasi, aplikasi menuju driver, driver menuju titik penjemputan menuju tempat menuju uang. Terus kemudian kita memilih 10 kali replikasi, dapatkan nilai sebagai berikut. Dan yang kita ambil sebagai nilai replikasinya ialah yang ini, average time in move logic. Kemudian kita dapatkan kesimpulan sebagai berikut. Modul berikut ialah dari hasil didapatkan diketahui replikasi ended yang muncul dalam satuan menit adalah replication 1 33,69, replication 2 35,07, replication 3 sebanyak 35,33, replication 4 selama 33,69, replication 5 selama 36, replication 6 selama 35,64, replication 7 selama 32,38, replication 8 selama 33,88, replication 9 selama 35,40, replication 10 selama 33,18. Dan demikian H0 diterima karena nilai-nilai 0 berada di dalam pada rentang mu 1 sampai mu 2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum kami terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.